Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan progres dari tugas besar kami, yaitu tugas aplikasi pengaduan masyarakat berbasis Android untuk mata kuliah pemrograman berteknologi bergerak. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu pertama Mutiara Raudatul Jannah, Al-Fadlio Dilenda Kalbi, Anissa Putri, dan Muhammad Idris. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan untuk aplikasi kami ini, yaitu aplikasi pengaduan masyarakat yang kami beri nama Syahdu. Nah, fungsi dari aplikasi ini pun adalah mempermudah masyarakat dalam melakukan pengaduan kepada instansi-instansi pemerintah seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pula beberapa fungsi aplikasi yang ada di dalamnya, yaitu pertama fungsi autentikasi yang berupa fitur login logout dari registrasi dan fitur data profil instansi, fitur feedbacknya dan update profil. Nah, yang di sini berkaitan dengan informasi seputar data pribadi. Nah, selanjutnya di sini ada juga fitur dalam pengaduan masyarakat, yaitu yang pertama fitur dalam memasukkan data pengaduan seperti letak lokasi kejadian, jenis kejadiannya, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada juga fungsi tracking lokasi, lalu verifikasi pengaduan apakah uh, pengaduan tersebut real adanya atau tidak. Lalu selanjutnya di sini ada juga fitur informasi, yaitu halaman edukasi yang berfungsi untuk menampilkan beberapa informasi yang berkaitan dengan instansi. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Merupakan halaman awal dari aplikasi Shadow, akun Shadow. Kemudian pengguna diharapkan mendaftar atau membuat akun dengan mengklik tombol register, di mana pembuatannya itu menginputkan nick, email address dari pengguna, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal, bulan, tahun lahir dari pengguna. Kemudian setelah selesai, pengguna diharapkan mengklik tombol register. Setelah pengguna membuat akun, selanjutnya diarahkan untuk login. Login menggunakan username, di mana username tadi adalah nick yang telah diinputkan serta password yang telah disetting. Login menggunakan akun yang telah dibuat, kemudian pengguna bisa melihat profil pengguna dari register tadi telah terinput nama lengkap, username, tempat lahir, tanggal lahir, bulan, tahun, jenis kelamin, alamat email, nomor HP. Jika ingin mengedit, tekan tombol edit. Bisa mengedit nama, username, tempat lahir, tanggal, bulan, tahun, jenis kelamin, alamat email, dan nomor handphone. Misalkan mengubah salah satunya juga bisa. Setelah itu tekan tombol simpan perubahan, maka data dari profil pengguna yang akan diupdate akan tersimpan. Setelah itu pengguna bisa membuat pengaduan dengan mengklik tombol tambah, artinya yaitu tambah pengaduan. Nah, pertama itu pengguna mepin atau memilih lokasi dari kejadian untuk detail kejadiannya. Setelah dipin atau memastikan lokasi, tekan tombol detail kejadian agar lokasi kejadian tersimpan atau tersubmit. Nah, selanjutnya pengguna menginputkan nama pelapor, instansinya, ini kepolisian, rumah sakit atau instansi lainnya atau pemadam kebakaran, kemudian jenis laporannya bisa darurat, kecelakaan atau lain-lainnya. Kemudian selanjutnya pengguna harus membuat keterangan dari laporan itu berupa deskripsi, baik itu singkat maupun deskripsi yang panjang. Kemudian pengguna diharapkan menginput gambar dari kejadian tersebut. Setelah itu kirim laporan dengan klik tombol kirim. Jika pengguna ingin mengupdate atau mengubah data dari pengaduan tadi, bisa dilakukan pada kolom update pengaduan, di mana data-data yang bisa diubah yaitu nama pelapor, instansi, lokasi juga bisa, jenis laporan, keterangannya juga, gambar juga bisa. Setelah diubah, pengguna diharapkan untuk mengklik tombol update agar data yang diubah itu tersimpan. Selanjutnya, pengguna juga bisa melihat histori dari pengaduan yang telah dibuat, baik itu pengaduannya sedang diproses, diterima, dan maupun ditolak. Akan terlihat dari halaman histori pengaduan. Kemudian untuk instansi, eh, pengguna bisa memasukkan lokasi instansi, memepinkan lokasinya untuk melihat instansi mana saja yang tersedia. Pilih salah satu instansinya, misalnya rumah sakit, kemudian akan muncul rumah sakit tertentu. Selanjutnya di halaman profil tersebut, pengguna bisa menambahkan komentar. Setelah mengirim, pengguna juga bisa mengedit komentar tersebut. Kemudian kembali ke halaman profil instansi. Setelah kembali ke halaman utama, menu di samping instansi juga ada menu edukasi mengenai informasi-informasi yang ada pada instansi, baik pengetahuan maupun informasi penting lainnya dari instansi.
Di menu edukasi ini, pengguna juga bisa menambahkan komentar serta mengeditnya. Sekian dari penjelasan dasar aplikasi Siadu. Dari 19 activity, 16 antaranya sudah dibuatkan activity-nya. Pertama itu ada activity register, kemudian ada activity profil instansi, kemudian ada activity lokasi pengaduan. Di sini di lokasi pengaduan belum bisa menampilkan map petanya. Kemudian ada activity login, sudah bisa dijalankan. Activity list instansi, ditampilkan secara circular view, kemudian ada komentar instansi, komentar ditampilkan secara circular view juga, komentar edukasi juga sudah ditampilkan secara circular view, histori pengaduan. Histori pengaduan sendiri sudah bisa ditampilkan juga untuk beberapa proses lainnya. Kemudian halaman utama. Sini user pertama kali sudah melakukan login, akan tampilkan halaman utama ini. Lalu bisa ditampilkan halaman awal, halaman mana user pertama kali membuka aplikasinya. Kemudian form pengaduan, form tempat user melakukan pengaduan, diisi sesuai format formnya. Kemudian activity edukasi, tempat menampilkan beberapa jenis judul informasi, tampilkan secara circular view. Kemudian ada edit form pengaduan sesuai format editnya. Kemudian ada edit data user, juga sudah dibuatkan. Kemudian detail instansi juga sudah dibuatkan, namun untuk beri komentar ini belum bisa dijalankan proses penginputannya. Kemudian ada detail edukasi juga seperti itu, ditampilkan detail judul informasi, namun untuk bagian beri komentar belum bisa dijalankan untuk memberikan input komentar. Kemudian ada activity data pengguna. Di sini user mengisi profil data pengguna. Nah, untuk activity-activity yang menggunakan circular view, adapter dan modelnya sendiri sudah dibuatkan juga seperti ini. Ada view holder, array list, dan metode-metode adapter juga harus dibuatkan dari activity yang dibutuhkan dari activity list instansi. Kemudian dari activity edukasi juga dibuatkan adapternya. Dari activity komentar edukasi juga sudah dibuatkan adapternya. Komentar instansi juga sudah adapternya. Dan untuk history juga sudah dibuatkan komentarnya, adapternya. Kemudian untuk model sebagai penunjang adapternya sudah dibuatkan untuk model instansi, kelas model edukasi, komentar edukasi, komentar instansi, dan laporan untuk di activity history pengaduan. Dan untuk yang activity lainnya seperti untuk perpindahan activity intent juga sudah dibuatkan intent activity-nya untuk perpindahan activity. Dan untuk yang activity menggunakan cycle view juga sudah dibuatkan. Dan contohnya seperti untuk menampilkan data dummy-nya disediakan di sini. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai progres dari kelompok A6. Baiklah, selanjutnya mengenai running program dari aplikasi Siadu, di halaman awal terdapat dua button, yaitu login dan register. Untuk register adalah kita membuat akun dari aplikasi ini yang akan digunakan dengan menambahkan biodata kita. Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa login. Di sini kita login menggunakan data dummy, yaitu admin. Kemudian akan menampilkan halaman utama dari aplikasi ini setelah login, yaitu kita bisa melihat profil pengguna dan dapat mengedit datanya tersebut. Nah, selanjutnya adalah menambahkan laporan atau mengirimkan laporan pengaduan kepada aplikasi ini berdasarkan instansi terkait dan menambahkan lokasi kejadian serta upload bukti kejadiannya. Kemudian kita setelah membuatnya, kita dapat mengupdate informasi pengaduan tersebut apabila mungkin ada informasi terbaru yang didapatkan atau bukti kejadian terbarunya. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat histori dari pelaporan yang sudah kita laporkan, baik itu dari kategori dilapor, diproses, diterima, dan ditolak. Ini merupakan data yang ditampilkan dalam bentuk recycle view dan dapat kita lihat detail kejadiannya itu seperti apa, kemudian lokasi kejadiannya di mana. Nah, selanjutnya adalah mengenai aplikasi fiturnya itu adalah instansi yang dapat kita lihat instansi tersebut berdasarkan lokasi terdekatnya dan akan menampilkan instansi yang terdekat berdasarkan pilihan kategori pemadam, rumah sakit, atau kepolisian. Ini adalah data dari recycle view yang ditampilkannya dan dapat dilihat detail informasi atau profil dari instansi tersebut dan edukasi yang ditampilkan atau diposting oleh instansi tersebut dan dilihat detail infonya dan memberikan komentar dan melihat komentar dari orang lain. Kemudian untuk profil instansi ini sendiri, pengguna juga dapat memberikan komentarnya terhadap kinerja dari instansi tersebut. Kemudian selanjutnya fitur terakhir adalah fitur edukasi yang menampilkan informasi terkait hal yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan, dan keselamatan pada berdasarkan instansi yang telah memposting informasi tersebut dan dapat dilihat detail infonya serta memberikan komentar dan melihat komentar dari pengguna lainnya. Demikianlah untuk running program dari aplikasi Siadu. Terima kasih.